Bagian 13B. Kebetulan saya ketemu Mbak Laisa di sini. Saya sudah mencari Mbak Laisa, sudah menelepon juga, tetapi nomor Mbak Laisa tidak aktif. Saya juga menanyakan pada tetangga Mbak Laisa, tapi tidak ada yang tahu Mbak Laisa pindah kemana. Jadi saya simpan saja barang ini. Lalu seminggu yang lalu, saya tak sengaja bertemu Mbak Erli di Cafe Lavender. Saya tanya dia. Mbak Erli bilang kalau Mbak Laisa sedang buka cabang Cafe Lavender di Malang. Jadilah saya mampir ke sini. Adi menyerahkan sebuah bungkusan sedang berukuran persegi panjang. Saya tidak tahu ini barang penting atau bukan. Tapi kalaupun bukan, saya tidak berhak membuangnya. Lanjut Adi menjelaskan. Wanita itu membuka bungkusan pemberian Adi perlahan. Sebuah kotak persegi panjang yang agak tebal. Laisa menahan napas begitu bungkusan itu terbuka separuh. Sebuah album. Ingatan Laisa kembali ke setahun yang lalu di mana dia sedang membereskan barang-barangnya. Seingatnya dia sudah memasukkannya ke dalam kardus. Tapi kenapa sekarang album itu di tangannya? Saya juga minta maaf. Saya sudah lancang membuka beberapa bagian album itu. Saya hanya penasaran dengan isinya. Mengapa album ini sampai dibuang atau tertinggal? Tidak apa-apa Mas Adi, Laisa tersenyum. Album ini berisi tentang masa lalu saya dan mantan suami saya. Kalaupun Mas Adi membuangnya, saya juga tidak keberatan. Adi menatap Laisa sesaat sebelum membuka mulutnya. Saya pikir suatu saat album itu pasti ada manfaatnya. Apa Mbak Laisa tidak ingin mengenalkan sosok ayah kandung pada anak Mbak Laisa jika dewasa nanti? Sebuah tamparan keras menghantam pemikiran Laisa. Sama sekali tidak ada dalam benaknya untuk mengenalkan angkasa pada Maher. Apalagi mengungkit kisah masa lalu mereka berdua. Tapi jika suatu saat Maher menanyakan siapa ayah kandungnya, Laisa tak yakin bisa memberikan penjelasan yang baik. Kamu benar, suatu saat nanti Maher pasti menanyakan siapa ayahnya. Saya tidak tahu harus menjawab bagaimana, ini tidak pernah terpikirkan oleh saya. Perlahan jemari Adi memberanikan diri menyentuh ujung jemari Laisa. Saya yakin Mbak Laisa bisa mengatasi itu. Mbak Laisa wanita yang hebat. Kegamangan yang sesaat lalu menyelip di hati Laisa mengalahkan rasa terkejutnya akibat sentuhan jemari Adi. Getar lembut yang tak beraturan memenuhi dadanya, mengantarkan sebuah rasa yang tak asing menyusup di ruang hati Laisa. Wanita itu melepas sentuhan Adi. Suasana kikuk pun menyelimuti mereka. Maaf, tidak apa-apa. Waktu seakan berjalan melambat ketika hati dan pikiran Laisa saling beradu. Lama mereka berdua terdiam, menikmati kebisingan lavender yang masih dipenuhi pengunjung. Saya balik dulu Mbak, maaf sudah mengganggu waktu Mbak Laisa. Adi sudah berdiri, namun pandangannya tak pernah lepas dari wajah Laisa yang hanya menunduk. Melirik sebentar pada bocah lelaki yang terlelap di dalam keretanya, Adi lantas meninggalkan Laisa. Kalau Mas Adi sedang berada di dekat sini, silakan mampir ke rumah baru saya. Baru 2 langkah Adi menghentikan gerakan kakinya begitu mendengar suara Laisa. Memasang telinganya lebih baik lagi, Adi menoleh. Apa Mbak? Mengembuskan napas sejenak, Laisa memberanikan diri mengangkat wajahnya, menatap mata kelam Adi. Astaga, mata itu. Sekelebat bayangan angkasa muncul di kepala Laisa. Kalau kebetulan Mas Adi sedang berada di dekat sini, silakan main ke rumah baru saya ataupun mampir ke Lavender.
Kedua sudut bibir Adi melengkung ke atas. Entah bagaimana menjabarkannya, namun letupan-letupan kecil mulai mencumbui dadanya. Baik Mbak, jika ada kesempatan saya akan mampir. Mbak Laisa masih menyimpan kartu nama saya kan? Tolong nanti hubungi saya. Laisa mengangguk membalas senyum Adi. Setelah berbasa-basi, Adi akhirnya meninggalkan Lavender. Laisa menelungkupkan wajahnya. Hanya dalam satu hari, dua lelaki mendatanginya dengan rasa yang berbeda. Dan entah bagaimana, Laisa baru tersadar. Dia baru saja mengundang Adi ke rumahnya. Astaga Laisa, apa kata orang nanti? Tidak pernah sebelumnya dia merasakan kehangatan yang seperti ini. Setelah setahun berusaha mencari tahu kemana perginya mantan pemilik rumah yang dia beli, akhirnya kini dia berhasil menemukannya. Album itu tentu saja bukan alasan utama dia menemui wanita itu. Tapi berkat album itu, dia dilanda rindu berkabut yang menyesakkan dadanya. Sedikit lancang, dia membuka lembar demi lembar foto masa muda wanita itu. Cantik, kata itu langsung lolos dari bibirnya, dan mata hasil itu membius manik kelamnya. Sadar jika ada yang salah dengan hatinya, dan tak ingin berlama-lama di mabuk rasa rindu, Adi bertekad mencari Laisa. Dia tak ingin terlalu berharap pada wanita yang mungkin sudah memiliki penopang hatinya. Undangan tidak resmi yang diberikan Laisa padanya membuat hatinya berubah haluan. Ada sepercik asa yang siap dia bakar. Jikalaupun dia kalah, setidaknya dia sudah mencoba. Menghirup aroma mawar yang bermekaran di halaman depan rumah, Laisa berulang kali menarik napas dalam. Harum dan lembut menyapa indera penciumannya. Setiap pagi, setelah mengurus Maher, Laisa selalu menyempatkan diri merawat tanaman di halaman rumahnya. Ada aneka mawar, krisan, kamboja, ekor biak, dan lavender yang tertata cantik menyegarkan mata. Laisa tengah sibuk memindahkan tunas lidah buaya ke dalam pot kecil berwarna hitam ketika sebuah pajero berhenti di depan gerbang. Seorang lelaki yang Laisa tengarai adalah Mas Adi turun dari pintu pengemudi. Benar saja, Adi berjalan menuju rumah Laisa dengan menenteng dua kantong kresek di kedua tangannya. Menyunggingkan sebuah senyum yang menampakkan lesung pipinya, Adi berjalan perlahan mendekati Laisa yang masih berjongkok di antara kerumunan bunga krisan. Mas Adi, kok tumben pagi sekali? Laisa mengibaskan kedua tangan pada sisi tubuhnya, lalu menyalami Adi. Ini buat Maher. Di mana dia? Ada di dalam. Saya putarkan kaset Upin Ipin, Mas. Keduanya lantas beranjak memasuki rumah, menemui Maher yang tertawa sendirian. Laisa bergegas ke belakang mencuci tangan dan mengganti daster kupu-kupu yang dia kenakan dengan terusan selutut yang lebih sopan. Setelah menyiapkan secangkir kopi untuk Adi, Laisa berjalan ke ruang tengah untuk menemui Maher dan Adi. Laisa menghentikan langkahnya begitu berada di ujung pintu, ketika melihat interaksi antara Adi dan Maher yang begitu akrab. Mereka berdua sedang asyik menyusun Lego. Selama sebulan ini, tepatnya 3 hari setelah pertemuan mereka di Lavender, Adi selalu menyempatkan diri berkunjung ke rumah Laisa, bermain-main sebentar dengan Maher, lalu kembali bekerja ataupun pulang. Percakapan mereka pun tak lagi sekaku dulu. Baik Laisa maupun Adi sama-sama mulai dapat mencairkan suasana, menjalin keakraban antara mantan penjual dan pembeli rumah. Adi yang diketahui Laisa bekerja di sebuah perusahaan properti terbesar di kota apel ini tak pernah menunjukkan keangkuhan maupun menjaga jarak dengannya.
Sebaliknya, lelaki yang belakangan Laisa ketahui baru berusia 35 tahun itu terlihat humble. "Ini minumnya, Mas." "Terima kasih, Mbak." Laisa hanya tersenyum, merasa jengah dipanggil Mbak. "Jangan panggil saya Mbak, Mas. Menurut perhitungan usia, Mas Adi lebih tua 6 tahun dari saya. Jadi tolong panggil saya Laisa saja." Tapi menurut perhitungan pengalaman, seseorang yang sudah menikah dan menjadi ibu biasanya kalau tidak dipanggil nyonya, ya Mbak. Adi membungkam mulutnya menahan tawa. Laisa memberengut. "Mas Adi enggak lucu ah." Suara tawa Adi mereda. Dia memasang wajah serius. "Baiklah, saya panggil kamu Laisa. Begitu kan, Mbak?" Adi menahan bibirnya untuk tidak tertawa. Sementara Laisa hanya memutar bola matanya. Bayangan Adi yang serius dan kaku kini sama sekali buyar dari penafsiran sosok lelaki yang kini menjadi satu-satunya teman di sini. Seseorang yang mengerti seluk-beluk latar belakangnya. Bahkan Laisa sendiri bingung bagaimana keakraban mereka terjalin begitu saja, hingga membuat wanita itu sendiri merasa nyaman untuk berbagi kisah hidupnya pada orang yang baru sebulan dekat dengannya. Laisa dan Adi menoleh ke sumber suara. Mereka bertiga saling memandang dengan gaya yang berbeda. Adi hanya menatap sembari tersenyum, sedangkan Laisa justru membulatkan mata tak percaya melihat siapa yang kini berdiri di hadapannya. "Look, apa aku mengganggu?" "Tidak, duduklah, aku buatkan kopi sebentar." Laisa mempercepat langkahnya menuju dapur. Tangannya tak henti memegang dadanya yang berdentum tidak berirama. Wanita itu mengusap wajahnya, bingung harus bersikap bagaimana. Tapi tunggu, dia tidak sedang kepergok menjalin hubungan kan? Kenapa mesti takut? Oh Tuhan, Laisa mendesah perlahan, mengambil napas dan membuangnya berulang kali, sebelum akhirnya keluar menemui para lelaki. "Ah iya Les, saya balik dulu," pamit Adi begitu Laisa menampakkan diri. "Oh, eh, oh, iya Mas, terima kasih oleh-olehnya." Adi berdiri dari duduknya setelah beradu tos dengan Maher. "Om kerja dulu ya boy, jadi anak yang pinter ya." "Minta om," balas Maher dengan logat balitanya. "Saya pergi dulu Les, mari Mas." "Siapa dia Les?" semprot Luk begitu Adi telah pergi. Apa?" Laisa mengubah posisi duduknya, gelagapan menjawab. "Adi, siapa dia?" "Oh, dia orang yang membeli rumahku di Surabaya. Dan kebetulan dia bekerja di sini, dan kami sering bertemu." Laisa menatap curiga pada nada intimidasi Luke. "Hanya teman?" "Luke," desah Laisa. "Oke, maafkan aku. Aku hanya tidak mau statku dicuri lagi." Laisa menarik napas. "Sebelum aku memilihmu, aku berhak bersama siapa saja."
Jadi kumohon, berhentilah bersikap overprotektif padaku. Aku baik-baik saja, dan Mas Adi juga orang yang baik. Desahan panjang keluar dari bibir Luke, merasa kesempatannya untuk memiliki Leisa tak akan mulus seperti bayangannya. Kamu mencintainya? Bersambung, tunggu episode selanjutnya ya.